Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan kakak. Nah, kali ini kakak akan membahas materi tentang pewarisan sifat pada manusia dan penerapan dari pewarisan sifat. Oke. Apa aja yang bakal kita pelajari hari ini? Yang pertama, tentang pewarisan sifat pada manusia. Yang kedua, tentang kelainan sifat pada manusia yang diturunkan. Dan yang ketiga, tentang penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman dan hewan. Oke, yang pertama adalah pewarisan sifat pada manusia. Nah, yang pertama ada bentuk pertumbuhan rambut pada dahi. Pada umumnya, bentuk pertumbuhan rambut pada dahi itu dibagi menjadi dua. Ada yang bentuknya kayak huruf V di atas dahi, dan ada yang bentuknya cuma ngelingkar biasa. Terus ada tipe perlekatan cuping telinga. Jadi, ada tuh cuping telinga yang menggantung. Nah, kalau menggantung, dia dikontrol oleh gen G besar. Kalau yang cuping telinganya nempel, itu dikontrol oleh gen G kecil. Orang dengan cuping telinga menggantung memiliki genotip G besar homozigot dominan atau G besar G kecil heterozigot. Oke, terus selanjutnya ada golongan darah. Nah, golongan darah itu ada 4 macam. Ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Golongan darah A itu mempunyai genotip 2 macam, yaitu AA dan AO. Golongan darah B juga mempunyai genotip 2 macam, yaitu BB dan BO. Sementara untuk golongan darah AB dan O cuman mempunyai satu genotip, yaitu AB dan OO. Untuk golongan darah A dan B, yang AA dan BB itu merupakan homozigot. Sementara AO dan BO itu artinya golongan darah yang heterozigot. Oke, yang kedua itu kita akan ngebahas kelainan sifat pada manusia yang diturunkan. Nah, di sini kita akan ketemu istilah yang namanya gen terpaut seks. Apa itu gen terpaut seks? Gen terpaut seks adalah kromosom kelamin yang mengandung gen. Nah, kelainan genetik yang pertama itu diturunkan melalui autosom. Ini meliputi albino, polidaktili, dan anodontia. Itu bisa dilihat di gambar. Albino itu berarti yang kulitnya warna putih. Terus polidaktili itu berarti yang jarinya lebih dari 5, dan anodontia berarti yang tidak tumbuh sebagian gigi. Nah, albino itu disebabkan karena tubuh tidak mampu menghasilkan pigmen melanin sehingga tubuh dan rambut warnanya menjadi putih. Albino itu dikendalikan oleh gen yang bersifat resesif, disimbolkan dengan gen A kecil karena dia di autosom. Terus, genotip orang normal itu A besar atau A besar A kecil. Kalau A besar A kecil itu artinya dia carrier atau pembawa sifat albino. Nah, sementara orang albino sendiri itu genotipnya A kecil. Lalu ada polidaktili. Ini polidaktili itu yang jumlah jarinya lebih dari 5. Terus ada anodontia. Anodontia itu berarti tidak tumbuh sebagian gigi. Nah, kalau tadi diturunkan melalui autosom, sekarang diturunkan melalui genosom. Ada hemofilia
dan buta warna. Oke, yang pertama ada hemofilia. Itu adalah kelainan genetik yang ditandai dengan darah sukar membeku saat terluka. Hemofilia ini ditentukan oleh gen H kecil terpaut kromosom X. Berikut adalah tabel tentang penyakit hemofilia. Cewek yang normal punya genotip XH besar, XH besar. Kalau cewek carrier berarti genotipnya XH besar, XH kecil. Kalau cewek hemofilia itu berarti dia genotipnya XH kecil, XH kecil. Cowok kalau normal genotipnya XH besar, Y. Kalau cowok hemofilia berarti genotipnya XH kecil, Y. Kenapa cowok nggak ada yang carrier? Karena carrier itu emang selalu dibawa oleh pihak cewek atau pihak ibu. Dan untuk cewek, kalau dia menderita hemofilia, biasanya dia itu sifatnya fetal atau langsung meninggal. Oke, lalu ada buta warna. Nah, buta warna itu kalau perempuan menderita buta warna, jika kromosom X-nya dua-duanya punya gen resesif CB. Kalau salah satu kromosom X-nya mengandung gen resesif, berarti itu namanya cewek carrier. Kalau untuk laki-laki atau untuk cowok, karena kromosom X cuma ada satu, saat kromosom X itu punya gen resesif, otomatis langsung menderita buta warna. Ini adalah tabel buta warna. Kalau cewek normal itu berarti genotipnya XX. Kalau cewek carrier berarti genotipnya XXCB. Kalau cewek yang buta warna berarti genotipnya XCB, XCB. Normal punya genotip XY, cowok buta warna punya genotip XCBY. Oke, selanjutnya materi tentang penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman dan hewan. Pada pemuliaan tanaman dikenal dengan istilah yang namanya varietas hibrida. Nah, varietas hibrida ini dibuat lewat persilangan antar dua spesies beda yang masing-masing punya sifat unggul. Contohnya adalah padi varietas IPB 4S yang dikembangkan oleh mahasiswa IPB. Nah, keunggulan dari varietas hibrida itu apa aja sih? Yang pertama, hasil produksinya lebih tinggi. Yang kedua, tahan terhadap serangan hama. Yang ketiga, tahan terhadap kekeringan. Yang keempat, masa panen lebih cepat. Lalu kalau kelebihan padi varietas IPB 4S itu sendiri ada apa aja? Yang pertama, dapat dipanen kurang lebih 112 hari setelah penanaman. Tekstur berasnya pulen, tahan hama wereng dan virus pungrok. Hasil panen bisa mencapai 10,5 ton. Oke, berikut adalah contoh soal. Jika suami istri punya golongan darah B heterozigot, kemungkinan anak-anaknya akan bergolongan darah B heterozigot, itu artinya BO. Nah, otomatis kalau disilangin, B disilangin dengan B menghasilkan BB, B disilangkan dengan O menghasilkan BO, B disilangkan dengan O menghasilkan BO, O disilangkan dengan O menghasilkan OO. Nah, untuk BB, BO, dan BO itu otomatis dia bergolongan darah B. Sementara untuk OO berarti dia bergolongan darah O. Jadi kemungkinan anaknya punya golongan darah B dan juga O. Oke, contoh yang kedua, itu jika laki-laki normal nikah dengan perempuan yang carrier albino,
persentase anak albino dan anak normal homozigot adalah albino itu kan bawaan autosom. Jadi simbolnya kalau normal A besar A besar, kalau misal dia carrier A besar A kecil, kalau misal dia albino A kecil A kecil. Yang cowoknya normal, berarti genotip cowoknya A besar A besar. Homozigot kan, berarti cuman punya satu A besar. Yang ceweknya carrier A besar A kecil. A besar disilangkan dengan A besar, hasilnya A besar A besar. A besar disilangkan dengan A kecil, hasilnya A besar A kecil. Yang normal homozigot A besar itu ada 1 dan keturunannya ada 2 yang di kotak putih. Jadi 1/2 kali 100% sama dengan 50%. Sementara yang normal heterozigot atau carrier itu A besar A kecil ada 1/2 kali 100% sama dengan 50%. Tapi yang albino A kecil tidak ada, maka persentasenya adalah 0%. Contoh soal yang ketiga. Seorang laki-laki normal menikahi perempuan normal yang ayahnya hemofilia. Berapa persentase anak pasangan tersebut yang menderita hemofilia? Laki-laki normal, otomatis genotipnya XH besar Y. Perempuan normal, tapi ayahnya hemofilia. Kemungkinan pasti perempuan itu adalah carrier. Berarti genotipnya XH besar, XH kecil. Kita silangkan. XH besar dinikahkan dengan XH besar, hasilnya XH besar, XH besar. XH besar dinikahkan dengan XH kecil, hasilnya XH besar, XH kecil. XH besar dinikahkan dengan Y, hasilnya XH besar Y. XH kecil dinikahkan dengan Y, hasilnya XH kecil Y. Perempuan normal, XH besar ada 1 dari 4. Jadi 1/4 kali 100% sama dengan 25%. Perempuan yang carrier, XH besar, XH kecil, 1/4 kali 100% sama dengan 25%. Laki-laki yang normal, XH besar Y, 1/4 dikali 100% sama dengan 25%. Dan yang hemofilia, XH kecil Y, itu juga ada 1/4 kali 100% sama dengan 25%. Jadi persentase anak yang menderita hemofilia ada 25%. Sekarang contoh yang keempat. Suami istri berpenglihatan normal, mempunyai seorang anak laki-laki yang buta warna dan 2 orang anak perempuan yang penglihatannya normal. Dari peristiwa tersebut, tentukan genotip pasangan suami istri tersebut. Nah, laki-laki buta warna berarti XCBY, perempuannya normal, berarti bisa aja XX atau XXCB. Nah, kemungkinan otomatis kalau anaknya buta warna, pasti ibunya adalah carrier, karena carrier itu bisa dibilang normal. Kalau suami kan nggak mungkin carrier, jadi suami pasti normal. Jadi gen suaminya udah pasti XY. Jadi kita silangkan XY dengan XXCB. X dinikahkan dengan X hasilnya XX, X dinikahkan dengan Y hasilnya XY, X dinikahkan dengan XCB hasilnya XXCB, XCB dinikahkan dengan Y hasilnya XCBY. Nah, jadi benar anak perempuannya ada 2. Dan 2 itu normal. Ya walaupun satunya carrier. Ada 1 anak cowok normal dan ada 1 cowok buta warna. Jadi kemungkinan suami istri tersebut gennya XY dan XXCB. Oke, sekian pembahasan untuk hari ini. Thanks for watching this video and stay tuned. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.